Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Katakan amin. Wow, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita akan sama-sama merenungkan dari Kitab Yakobus pasal yang keempat. Ayat yang pertama tentunya sampai ayat yang kelima ya. Saya akan menolong saudara membacakan, saudara boleh menyimak dan mendengar baik-baik ya. Yakobus pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini betul-betul menjadi sebuah nasihat, menjadi sebuah teguran, menjadi sebuah pengingat, khususnya buat saya, dan saya berdoa juga buat setiap kita. Kenapa seperti itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Karena di sini kita bisa melihat sebetulnya kita yang berkata kita adalah putra-putri kerajaan Allah, kita ini masih menjadi sahabatnya Tuhan atau menjadi sahabat dunia ini. Haleluya. Ya, seringkali sebab kita berkata kita sudah menjadi anak Tuhan, tapi kelakuan kita masih menjadi anak dunia. Haleluya. Seringkali kita menjadi sahabat Tuhan, tapi kelakuan kita menjadi sahabat dunia. Dan jelas di sini dikatakan dalam ayat yang keempat, ya, kalau kita menjadi sahabat dengan orang dunia, menjadi sahabat dengan dunia ini, maka itu akan menjadi musuhnya Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita cek pribadi kita, ya, apakah kita masih bersahabat dengan dunia ini? Dan ciri-ciri orang-orang bersahabat dengan dunia, yang pertama tentunya orang tersebut masih dikuasai atau dikendalikan oleh hawa nafsu dunia, ya. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu adalah keinginan daging. Yakobus 4 ayat yang pertama dikatakan tadi apa? Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, menjadi perenungan kita, apakah hidup kita masih dikuasai daging kita? Ya, dikuasai hawa nafsu kita? Kalau masih iya, katakan hari ini datang kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, diberikan kemampuan untuk menolak dan mengatakan tidak. Dan biarlah roh Tuhan yang berdiam dalam hidup kita yang memimpinnya, bukanlah kedagingan lagi. Haleluya. Hal yang kedua, ciri orang yang terikat ya atau bersahabat dengan dunia ini. Yakobus 4 ayat yang ketiga dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, ya. Hal yang kedua, orang yang masih bersahabat dengan dunia cirinya adalah orang yang dikuasai oleh rasa egoisme, egosentris. Fokusnya hanya diri sendiri, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, dan itu bagian cenderung daripada hawa nafsu sebetulnya. Haleluya. Ya, orang yang bersahabat dengan dunia pasti selalu mementingkan dirinya sendiri. Saya. Sedikit-sedikit saya, sedikit-sedikit keluarga saya, pekerjaan saya, semua
semua soal saya, saudara. Termasuk mungkin hati-hati pelayanan saya, ya. Haleluya. Sebab pelayanan itu punya Tuhan. Kita hanya dipercayakan kalaupun kita melayani. Haleluya. Jadi jangan sampai terjebak, saudara terkasih dalam Tuhan, karena egosentris kita, ya, dengan apa yang Tuhan percayakan. Semua yang Tuhan percayakan kita harus tahu itu semua karena anugerah Tuhan saja. Katakan amin. Haleluya. Jadi jangan bersahabat dengan dunia dengan saudara menjadi egois, ya. Yang ketiga, ciri orang yang bersahabat dengan dunia. Orang yang bersahabat dengan dunia yang ketiga adalah orang yang tidak setia. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, di saat saudara mengikuti kedagingan saudara, saudara tidak setia lagi kepada Tuhan, itu adalah melambangkan saudara adalah sahabat dunia. Haleluya. Sebab waktu kita menjadi sahabat Tuhan, kita akan berani berkata no, nehi, tidak, ya, kepada dosa atau kedagingan, dan kita mau bayar harga untuk mengiring Tuhan. Haleluya. Hal yang terakhir, hal yang keempat, Bapak Ibu, ya, ciri orang yang bersahabat dengan dunia. Roma 8 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi hal yang terakhir, hal yang keempat, ya, ciri orang bersahabat dengan dunia adalah mereka sudah pasti musuhnya Tuhan. Haleluya. Waktu mereka selalu menolak atau bertabrakan dengan firman Tuhan, itu adalah orang dunia, ya, yang bersahabat dengan dunia. Saya pastikan kita menjadi penurut-penurutnya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan katakan, kita selalu berkata amin, siap. Haleluya. Dan saya percaya waktu saudara mengerti posisi berbalik kepada posisi menjadi sahabatnya Tuhan, anak Tuhan, maka hidup saudara akan menyenangkan hati Raja kita. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kalau di antara kami seringkali kami tidak mengerti Tuhan, tanpa kami sadari kami menjadi sahabat dunia. Kami mau katakan, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami mau katakan hari ini juga kami minta ampun kepada Tuhan, dan Kau tolong kami untuk berbalik kembali, untuk kami berjalan menjadi pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Kau telah mengampuni kami. Haleluya. Amin.